adik-adik, shalom. Kita ketemu lagi hari ini bersama Lose. Dan kita akan memuji Tuhan dan juga belajar firman Tuhan. Lose harap semua sudah bersiap-siap. Dan juga kita akan belajar satu lagu. Karena ini adalah hari spesial ya. Hari spesial di mana kita akan merayakan hari turunnya Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pertolongan-Mu buat setiap kami. Kami Tuhan saat ini akan memulai ibadah kami, karena Engkau hadir dalam hati dan pikiran kami. Kau juga yang akan memakai Lose yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami semua, dan kami boleh bersuka cita, dan kami boleh diubahkan oleh Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan belajar lagu ini. Masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya, Lose harap adik-adik sudah mempersiapkan Alkitab yang akan ada nanti kita baca di Kisah Para Rasul yang pasal yang kedua. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan belajar firman-Mu, kiranya Engkau hadir dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu, kami boleh menjadi anak-anak-Mu dimanapun ketika kami suatu saat nanti Tuhan pakai, bahkan di kehidupan kami sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita buka satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-41. Tapi di sini Lose akan membacakan bagian yang ayat yang ke-14 ya, bagian yang ayat yang ke-14 sampai dengan ayat
ayat yang ke-15. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9." Ya. Jadi adik-adik mungkin sudah tahu ini tadi Rasul sudah ada menceritakan atau menyebutkan bahwa hari ini adalah hari yang spesial di mana kita merayakan hari turunnya Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta. Nah, di sini di 2 ayat tadi yang kita baca itu diceritakan bagaimana Petrus bangkit dan dia mulai berkhotbah, ya. Nah, firman Tuhan minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana ketika Tuhan Yesus itu sudah naik terangkat ke surga, dan Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya supaya tetap tinggal di Yerusalem. Mereka nggak boleh kemana-mana. Nah, pada saat itulah murid-murid itu melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Mereka taat, mereka berkumpul dalam satu rumah. Jadi setiap saat mereka boleh bersama-sama, berbincang-bincang. Mereka juga tekun dalam ibadah-ibadah mereka. Mereka bernyanyi, mereka memuji Tuhan, ya, pagi, siang, bahkan sore hari, malam hari, mereka berkumpul di dalam rumah itu. Nah, hari itu bangsa-bangsa yang lain juga, mereka juga akan merayakan hari Pentakosta, dan mereka datang ke Yerusalem. Berbagai bangsa-bangsa yang lain, ada bangsa dari Mesir, dari Kapadokia, dari Pamfilia, dan berbagai macam tempat, ya. Mereka datang ke Yerusalem, mereka akan merayakan suatu hari raya, ya, hari raya Pentakosta. Nah, pada saat pagi itu semua tadi murid-muridnya Tuhan Yesus itu mereka berkumpul dalam satu rumah, mereka di situ beribadah kepada Tuhan, dan disitulah mereka mendengarkan suatu seperti suara hembusan angin yang kencang, dan mereka melihat sekelilingnya tidak ada yang menjadi karena angin kencang itu tidak ada menjadi misalnya daun-daun berjatuhan atau pohon-pohon jadi tumbang, tidak. Tapi itu adalah tanda-tanda yang sudah diberikan oleh Tuhan kalau mereka akan menerima janji yang sudah diberikan oleh Tuhan, yaitu Tuhan mengatakan kalian harus tetap tinggal di Yerusalem, dan di saat suatu hari nanti akan Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Kita lihat, ya. Adik-adik bisa lihat apa yang Rasul kenakan ini? Ya, kira-kira seperti inilah Petrus bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lain setelah tadi ada angin yang sangat kencang berhembus di sekitar rumah itu tempat mereka berkumpul. Nah, mereka itu berkumpul di rumah itu dan melihat, apa itu yang ada di atas kepalamu? Apa itu? Semua mereka yang ada di situ ada lidah api kecil menyala tapi tidak membakar rambut mereka. Itulah mereka baru sadar, dan mereka tahu bahwa itulah hari penggenapan janji Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus kepada setiap murid-muridnya. Nah, dan bukan hanya itu saja yang mereka terima, tapi mereka juga bisa berbahasa roh, ya, bisa berbahasa-bahasa yang lain yang dimengerti oleh orang-orang tadi yang datang ke Yerusalem. Nah, ketika orang-orang yang lalu lalang di jalan melihat mereka di rumah itu,
mereka sudah bisa bercakap-cakap dengan bahasa-bahasa dari luar orang Yerusalem. Nah, di situ ada orang yang berkata bahwa mereka itu seperti yang kita baca tadi di ayat 15, katanya mereka itu sedang mabuk. Hah? Mabuk? Murid-murid Tuhan Yesus mabuk, makanya mereka bisa berbahasa-bahasa yang lain. Dikatakan seperti itu. Nah, disitulah ada satu keberanian. Ya. Jadi yang kita baca tadi itu adalah Petrus. Ya. Petrus dia maju menghadapi orang-orang tadi yang berkata-kata itu. Dia maju, dia tidak memiliki rasa takut lagi seperti yang sebelumnya. Ya, kita tahu bagaimana pengalaman Petrus itu. Dia karena takut, dia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Dia tidak seperti itu lagi. Karena apa adik-adik? Karena Roh Kudus yang sudah dijanjikan Tuhan itu sudah mengubah Petrus dari dia yang takut, dulunya takut, sekarang dia sudah memiliki keberanian. Ya, dia memiliki keberanian yang diberikan oleh Tuhan. Ketika orang-orang tadi berkata seperti itu, mereka mabuk, mereka itu orang-orang yang orang-orang yang lain tidak mengerti bahasa mereka, gitu kan? Padahal bahasa-bahasa yang dari luar itu adalah bahasa yang belum pernah mereka pelajari, tapi Roh Kudus memberikan mereka kemampuan supaya mereka memberitakan firman Tuhan, bersaksi bagi Tuhan dan mengatakan bahwa mereka itu tidak mabuk. Disitulah Petrus tampil. Lalu Petrus tadi mencamkan perkataanku ini, kayak gitu. Kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita yang sudah kamu salibkan, seperti itu kan. Dan hari ini kami telah menerima kasih karunia supaya kami bisa berkata-kata kepada kalian, katanya. Jadi orang yang mendengar, mereka mengerti. Orang yang lain yang banyak dari suku-suku bangsa tadi, dari daerah-daerah seperti yang lo sebutkan tadi, dari Kapadokia, dari Pamfilia, dari Mesir, mereka mengerti apa yang disampaikan oleh Petrus. Dan bukan hanya segelintir orang, tapi jumlahnya itu semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Dan disitulah Petrus menyatakan, ya, tadi dengan keberanian yang berasal dari Roh Kudus, dia menyatakan kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang harus kita sembah dan harus kita puji. Dan Petrus juga mengatakan sama seperti pengalaman dia, kalian semua harus meninggalkan dosa-dosa. Ya. Kita juga harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan yang perilaku-perilaku kita yang bertentangan dengan firman Tuhan, sama seperti Petrus. Dan kita disucikan, dan orang banyak juga menyadari akan kesalahannya. Lalu Petrus mengatakan, kalau kamu sungguh-sungguh mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, maka kamu harus memberikan hatimu dan memberikan dirimu untuk dibaptis. Nah, adik, disitulah kuasa Roh Kudus juga bekerja kepada setiap orang-orang yang mendengar, ya, apa yang dikatakan oleh Petrus dan juga murid-murid Tuhan Yesus yang lain yang sudah mereka memiliki karunia tadi, berbahasa roh dan juga berbahasa dengan orang-orang yang lain. Disitulah orang-orang itu menyerahkan dirinya. Ada yang mengatakan, saya mau percaya Tuhan Yesus, saya sungguh-sungguh akan menjadikan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan saya. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis. Jumlahnya bukan 10 orang ya adik-adik, bukan 100 orang, jumlahnya 3.000 orang. Ya, luar biasa ya adik-adik ya. Itulah tadi janji yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menyatakannya pada hari itu, ya. Hari yang dinanti-nantikan oleh Tuhan Yesus, oleh murid-murid Tuhan Yesus. Disitulah Tuhan Yesus menyatakannya. Sama tadi seperti lagu kita, Tuhan Yesus itu adalah terang bagi dunia, dan kita Lause dan kita semua adalah saksi, ya. Kita harus menceritakan kebaikan Tuhan, bukan seperti dengan berkhotbah. Itu yang lebih penting adalah dengan perilaku kita.
Jadilah kita sebagai pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dan membagi kebaikan Tuhan. Ya, adik-adik ya. Mari kita tutup firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu ini. Bagaimana kami Tuhan telah menerima Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami, dan memberikan kami keberanian menjadi saksi-Mu dan menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Dan juga Engkau pakai kami Tuhan untuk sekeliling kami, bahkan orang tua kami, saudara kami yang belum percaya, melalui kami mereka boleh Tuhan pakai, melalui kami boleh Tuhan pakai kami menjadi mereka percaya kepada-Mu ya Tuhan. Ampuni Tuhan Yesus dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan lagunya ya. P I api, api Roh Kudus, penuhi api Roh Kudus, penuhi api Roh Kudus, penuhiku. Hadir pelihara Roh Kudus, hadir temani, jadikanku anak yang berani bersaksi bagi nama-Mu. Roh Kudus, hadir pelihara Roh Kudus, hadir temani, jadikanku anak yang berani bersaksi bagi nama-Mu. P I api Roh Kudus, penuhi api Roh Kudus, penuhi api Roh Kudus, penuhiku. Hadir pelihara Roh Kudus, hadir temani, jadikanku anak yang berani bersaksi bagi nama-Mu. Roh Kudus, hadir pelihara Roh Kudus, hadir temani, jadikanku anak yang berani bersaksi bagi nama-Mu. P I api Roh Kudus, penuhi api Roh Kudus, penuhi api Roh Kudus, penuhiku. Api Roh Kudus, penuhi api Roh Kudus, penuhi api Roh Kudus, penuhiku. P I api. Demikianlah ibadah kita hari ini ya adik-adik. Jadi untuk persembahan masih seperti yang kemarin-kemarin, bisa kalian transfer atau dikirimkan melalui QRIS atau diantarkan langsung ke gereja. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat merayakan Pentakosta. Bye.